Bagaimana sebaiknya kita mempersiapkan diri menghadapi perang Amerika dan Iran? Konflik antara Amerika Serikat dan Iran saat ini sudah masuk fase militer terbuka dengan serangan udara, korban sipil, dan evakuasi warga asing di berbagai negara di Timur Tengah. Serangan tersebut juga memicu ketidakstabilan regional, gangguan transportasi udara, serta potensi eskalasi yang lebih luas di kawasan. Jika konflik ini berlangsung lama, misalkan 3 sampai 6 bulan, dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah, dan dunia bisa terkena efek domino termasuk Indonesia dalam bidang energi, perdagangan, inflasi, dan stabilitas ekonomi global. Karena itu pertanyaannya bukanlah apakah perang akan sampai ke rumah kita, tetapi apakah kita siap menghadapi dampak ekonomi dari perang itu sendiri. Berikut adalah hal-hal yang realistis yang bisa kita persiapkan. Yang pertama adalah dana darurat yang lebih kuat. Perang besar hampir selalu memicu kenaikan harga energi, inflasi global, volatilitas pasar keuangan. Kemudian, Selat Hormuz yang dekat dengan Iran mengalirkan sekitar 20% minyak dunia, sehingga konflik dapat mengganggu pasokan energi global. Apalagi kemarin kita tahu bahwa eh, Indonesia hanya punya cadangan 20 hari. Jika minyak naik drastis, maka harga BBM akan naik, transportasi akan naik, harga makanan akan naik. Karena itu, minimal kita harus mempersiapkan 6-12 bulan biaya hidup dalam bentuk dana darurat. Ini bukanlah investasi, tapi ini adalah pelindung saat ekonomi sedang terguncang. Nomor dua adalah proteksi kesehatan. Perang besar sering memicu inflasi medis dan gangguan rantai pasok obat. Contohnya, obat impor terlambat datang, alat medis lebih mahal, premi asuransi akan meningkat. Jika biaya kesehatan saja sudah mahal hari ini, maka dalam kondisi krisis akan bisa jadi lebih berat. Karena itu, asuransi kesehatan menjadi perlindungan finansial bukanlah sebuah kemewahan. Nomor tiga adalah diversifikasi aset. Saat konflik geopolitik terjadi, beberapa aset biasanya akan naik dan ada juga yang akan turun. Atau bisa juga akan sangat volatil. Contohnya, pola yang sering terjadi adalah emas akan naik, minyak akan naik, saham global akan naik turun fluktuatif, sementara mata uang negara berkembang akan turun atau tertekan. Karena itu, portofolio kita jangan hanya satu jenis saja. Minimal kita bisa kombinasikan antara cash, emas, investasi jangka panjang, aset income. Karena diversifikasi adalah cara untuk mengurangi resiko yang tidak bisa kita kendalikan. Yang keempat, persediaan dasar rumah tangga. Tidak perlu panik, tidak perlu menimbun barang, tapi realistis. Saat krisis global sering terjadi, gangguan distribusi, panik buying, dan harga-harga akan melonjak. Idealnya setiap rumah itu punya stok makanan dasar antara 2 sampai 4 minggu. Kemudian air minum, obat-obatan dasar, kemudian ada juga baterai, lampu darurat, dan lain-lain. Ini adalah standar resilience untuk rumah tangga, bukan untuk survival ekstrim. Nomor 5 adalah skill dan sumber income. Hal yang paling berbahaya saat krisis global bukanlah perang, tapi resesi ekonomi. Karena perusahaan bisa saja mengurangi karyawan, menunda ekspansi, dan menekan biaya-biaya. Karena itu yang paling penting adalah income resilience. Misalnya, punya skill tambahan, punya side income, punya jaringan profesional yang kuat. Orang-orang yang punya sumber penghasilan yang fleksibel biasanya lebih tahan menghadapi krisis. Jika perang Amerika dan Iran berlangsung